Di belakang suami saya yang baru saja pulang kerja, seorang wanita tampak mengekor masuk ke dalam rumah. Wanita itu mengenakan lipstik merah, menyala, gaun terusan yang ketat, dan sepatu hak tinggi yang setidaknya setinggi 10 cm. Di meja makan, hidangan makan malam yang telah saya siapkan dengan susah payah disantap bersama oleh saya, suami, ibu mertua, adik ipar, dan wanita itu. Wanita itu menyuapkan makanan buatan saya ke mulutnya, mengunyahnya, lalu berkata, rasa makanannya benar-benar tidak enak. Ibu mertua dan adik ipar saya malah tertawa mendengarnya, sementara suami saya hanya diam tanpa membela. Setelah makan malam, usai suami saya dan wanita itu masuk ke kamar utama saya. Sayup-sayup dari balik pintu yang tertutup, percakapan mereka terdengar jelas. Aku sudah muak dengan perempuan tua itu. Aku ingin cepat-cepat mengusirnya dan hidup bersamamu. Katanya dia sudah muak dengan saya. Orang yang selama 10 tahun telah membesarkan perusahaannya kini hanya dianggap sebagai perempuan tua. Beberapa hari kemudian suami saya menyodorkan surat cerai. Hak asuh anakku berikan padamu, tapi sebagai gantinya kau harus melepas semua hak atas harta Gonogini. Demi melindungi anak-anak saya menandatangani surat itu. Begitulah akhirnya saya membawa dua putri saya yang baru berusia 6 nengko tahun pindah ke sebuah kamar kontrakan petakan yang pengap dan lembab di gang sempit. 2 buah koper adalah seluruh harta kekayaan saya. Namun, saya yakin bisa bangkit kembali. Saya memiliki pengalaman membesarkan perusahaan selama 10 tahun. Waktu pun berlalu. Suatu hari saya berpapasan dengan mantan suami dan istri barunya. Mereka mungkin mengira saya hidup melarat seperti gembel. Mereka pasti berniat menertawakan mantan istri yang menyedihkan ini. Namun, saat melihat penampilan saya, mereka terkesiap ngeri. Mengapa bisa begitu? Mulai sekarang, saya akan menceritakan kisahnya kepada Anda. Agar Anda bisa mendengarkannya dengan nyaman saat mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Teater kisah kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Kisah hari ini dimulai. Suara minyak mendesis nyaring memenuhi seluruh penjuru dapur. Tepat di hari acara tahlilan peringatan kematian ayah mertua, saya berdiri di depan wajan dengan mengenakan celemek. Setiap kali membalik tempe mendoan, bakwan jagung, dan perkedel, aroma minyak goreng terasa meresap hingga ke ujung rambut saya. Sementara itu, di telinga saya terpasang sebuah earphone Bluetooth. Pak Rudi, mengenai kontrak dengan klien dari Singapura itu, ucap saya dengan suara pelan sambil terus menggoyangkan wajan. Segera revisi surat kontraknya sesuai dengan yang saya buatkan kemarin dan kirimkan hari ini juga. Tidak usah menunggu tanda tangan persetujuan dari direktur utama, langsung saja proses. Dari seberang telepon terdengar suara Pak Rudi yang penuh kekhawatiran. Bu Direktur, apa tidak apa-apa, kita memprosesnya tanpa tanda tangan Pak Bima. Saya menjawab tegas, tidak apa-apa. Pak Bima sekarang pasti sedang main golf, dia bahkan tidak akan tahu isi kontraknya. Lagi pula, saya yang mengurus semua urusan operasional. Saya yang akan bertanggung jawab, jadi silakan dilanjutkan. Begitulah rutinitas harian saya. Sembari menggoreng makanan di dapur, saya memproses kontrak senilai miliaran rupiah. Dengan celemek masih melekat di badan, saya bernegosiasi dengan klien. Setelah menutup telepon dan menata gorengan di atas piring, suara ibu mertua melengking dari arah ruang keluarga. Heh, Putri Maharani. Suaranya setajam pisau yang sedang memotong sayuran. Di depan hidangan tahlilan begini, kenapa kamu malah asyik teleponan? Anakku Bima yang mengurus semua urusan perusahaan, kenapa kamu yang sok sibuk? Saya tidak menjawab, hanya diam sambil menyekat tangan ke celemek dan menggigit bibir rapat-rapat. PT Satria Globalindo, sebuah perusahaan perdagangan menengah dengan omzet tahunan mencapai 100 miliar rupiah. Setelah mendirikan perusahaan itu bersama suami saya, Bima, sayalah yang membesarkannya hingga mencapai skala seperti sekarang selama 10 tahun terakhir. Sebagai direktur operasional, mulai dari mencari klien, negosiasi kontrak, manajemen keuangan, hingga strategi bisnis, tidak ada satupun urusan yang tidak melewati tangan saya. Namun, suami saya, Bima Satria, namanya hanya terpampang sebagai direktur utama di kartu nama. Kegiatannya sangat sederhana. Pagi hari main golf, siang hari berkumpul dengan alasan menjamu klien, malam hari mabuk-mabukan, dan menggunakan kartu kredit perusahaan untuk menjaga gengsinya. Dia sama sekali tidak peduli bagaimana perusahaan berjalan atau berapa omzet bulan ini.
Namun, begitu melangkah masuk rumah ini, saya hanyalah seorang menantu yang tidak boleh membantah. Sehebat apapun saya diakui di perusahaan, di rumah ini saya tak lebih dari pembantu dapur. Dasar orang dari latar belakang rendahan beraninya bersikap sombong. Ibu mertua tidak pernah lupa sedetik pun bahwa saya adalah seorang yatim piatu. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan saat saya masih kecil dan saya dibesarkan oleh nenek saya yang bertani di pinggiran Bogor. Di mata keluarga ini, hal itu adalah aib seumur hidup yang tak terhapuskan. Saya melangkah ke ruang keluarga membawa piring berisi lauk pauk yang masih mengepulkan asap. Di atas meja telah tersusun rapi berbagai hidangan yang saya siapkan sepenuh hati. Saya bangun sejak jam 5 pagi untuk merebus kuah kaldu, memasak 5 jenis sayuran, dan menggoreng lauk. Di bawah kuku saya masih tercium bau bawang putih dan di punggung tangan saya masih tersisa bekas merah akibat cipratan minyak panas. Ibu mertua sedang duduk bersandar miring di sofa sambil menonton TV. Adik ipar saya, Tari, terus menatap layar ponselnya seolah tidak peduli apakah saya sedang menata makanan atau tidak. Selama 10 tahun menikah, tidak pernah ada satu orang pun di rumah ini yang mengulurkan tangan untuk membantu saya saat hari raya atau acara keluarga. Tepat pada saat itu terdengar bunyi titit dan pintu depan terbuka. Suami saya, Bima, masuk ke dalam rumah, tapi dia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri seorang wanita, mengenakan lipstik merah menyala, gaun ketat, dan sepatu hak tinggi. Dia adalah Siska Amelia, manajer keuangan di perusahaan kami. Saya meletakkan piring di atas meja dan bertanya, berusaha agar suara saya tidak bergetar. Manajer Siska, sedang apa kamu di sini? Meski begitu, jantung saya sudah berdegup kencang. Sebenarnya saya sudah mendengar rumor yang beredar di kantor. Kabarnya akhir-akhir ini Pak Direktur sering pergi berdua dengan manajer keuangan. Ada yang melihat mereka pulang kantor bersama. Setiap kali desas-desus itu sampai ke telinga, saya berusaha mengabaikannya. Saya terus bergumam, tidak mungkin, tidak mungkin. Namun setiap bulan saat saya memeriksa rincian kartu kredit perusahaan, ada hal yang mengganjal. Tagihan uang makan lembur atas nama Siska. Tagihan itu selalu menunjukkan jumlah makan untuk 2 orang di restoran mewah. Mana masuk akal uang makan lembur 1 orang mencapai jutaan rupiah. Tapi saya tetap ingin percaya pada suami yang telah bersama saya selama 10 tahun. Ada dokumen yang harus segera diselesaikan, jawab Bima dengan santai. Dia cuma mau ikut makan lalu kami akan kerja lagi. Siska, beri salam pada ibu. Siska membungkukkan badannya dengan sopan kepada ibu mertua. Selamat malam ibu. Saya Siska Amelia, asisten pribadi Pak Direktur di kantor. Pak Direktur selalu membanggakan ibu. Wajah ibu mertua seketika berseri-seri. Ya ampun, benarkah anakku bilang begitu? Hahaha, kamu cantik sekali. Ayo masuk-masuk. Kebetulan kami baru mau makan. Ayo makan bersama. Saya hanya bisa menatap kosong pemandangan itu. Di hari acara keluarga, suami saya membawa wanita lain ke rumah. Dan dia melakukannya dengan sangat terang-terangan tanpa berusaha menyembunyikannya. Kami duduk mengelilingi meja makan. Di depan hidangan melimpah yang saya siapkan sejak subuh, Siska mengangkat sendoknya seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Wah, makanannya banyak sekali. Siska menjepit sepotong rendang daging dengan garpunya. Setelah menggigitnya, dia mengerutkan kening. Astaga, Bu Direktur, ucapnya sambil menatap lurus ke arah saya. Sepertinya keahlian memasak ibu tidak sebanding dengan kemampuan kerja ibu. Dagingnya keras sekali, seketika napas saya tercekat. Saya menatap wajah Siska dalam-dalam. Wanita berusia 29 tahun yang menjadikan pesona manja dan tubuh langsingnya sebagai senjata untuk menarik perhatian para pegawai pria di kantor. Wanita itu kini sedang mencemooh saya di depan makanan buatan saya sendiri. Tapi yang lebih membuat saya tidak habis pikir adalah kejadian selanjutnya. Hahaha, lidah Siska kita ini memang seleranya tinggi. Ibu mertua malah membela Siska. Membela wanita yang baru pertama kali dilihatnya. Anak muda zaman sekarang memang pemilih soal makanan. Siska, kalau tidak enak tidak usah dipaksakan makan, saya tidak bisa mempercayainya. Rendang itu saya masak sejak jam 5 pagi, merebus dagingnya, meracik bumbunya, dan mengaduknya di atas api kecil selama berjam-jam. Tapi alih-alih membela masakan saya, ibu mertua malah merendahkan saya di depan wanita asing itu. Hei putri, ibu mertua menatap tajam ke arah saya. Kamu ini ngapain? Tamu datang kok tidak diambilkan minum?
Malah bengong liatin apa, tamu, wanita yang menggoda suami saya dan masuk ke rumah saya ini disebut tamu. Saya menggertakkan gigi dan bangkit dari kursi, saya pergi ke dapur dan membawa segelas air. Saat meletakkan gelas itu di depan Siska, tangan saya sedikit bergetar. Terima kasih Bu Direktur. Siska tersenyum manis, senyumnya sungguh menyebalkan. Adik ipar saya, Tari, ikut menimpali. Mas, ternyata ada pegawai secantik ini di kantormu. Apa aku kerja di tempatmu saja ya? Hei, memangnya kamu bisa apa? Siska ini kerjanya sangat pintar, jawab Bima dengan nada membela Siska. Sama sekali tidak mempedulikan perasaan saya yang duduk di sebelahnya. Saya mengangkat sendok, tapi tak satu pun makanan bisa melewati tenggorokan saya. Kerongkongan saya terasa kering kerontang. Sepanjang makan malam, Siska terus-menerus mengambilkan lauk untuk Bima. Pak Direktur, coba cicipi yang ini, Pak Direktur. Ini enak sekali, persis seperti pengantin baru. Selama 10 tahun duduk di meja itu, saya tidak pernah sekalipun mendapat perlakuan seperti itu. Saya selalu menjadi orang yang menyiapkan makanan, mencuci piring, dan membersihkan meja. Tidak ada satupun yang bertanya apa yang saya makan atau apakah saya sudah makan dengan benar. Tapi wanita itu di rumah orang yang baru pertama kali didatanginya bertingkah layaknya nyonya rumah. Ketika melihat gelas Bima kosong, dengan alami Siska menuangkan air untuknya, Pak Direktur silakan minum. Melihat pemandangan itu, hati saya hancur berkeping-keping. Itu bukan sekadar kebaikan biasa. Sikap alami dalam memperhatikan seseorang seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa melakukannya berulang kali. Sudah ada sesuatu yang dalam di antara mereka berdua, dan hanya saya yang tidak tahu. Hei menantu, kalau sudah selesai makan cepat kupas buah sana, perintah ibu mertua yang langsung saya turuti dengan bangkit berdiri. Di dapur saat mengupas apel, tangan saya kehilangan tenaganya. Setiap kali mata pisau meluncur di atas kulit buah, rasanya ada sesuatu yang ikut tersayat di dalam dada saya. 10 tahun. Selama 10 tahun saya hidup sebagai menantu di keluarga ini. Setiap hari raya saya bangun paling pagi untuk memasak. Setiap ada acara saya begadang membuat kue dan lauk pauk. Saat ibu mertua sakit, saya yang mengantarnya ke rumah sakit. Saat bisnis Tari bangkrut, saya mencairkan tabungan deposito saya untuk membantunya. Di kantor, saya membereskan semua pekerjaan menggantikan suami saya. Bertemu klien, negosiasi kontrak, manajemen karyawan, semuanya adalah tanggung jawab saya. Meski begitu, saya tidak pernah sekalipun memamerkan jasa saya. Saya pikir menjaga wibawa suami adalah kewajiban seorang istri. Tapi inikah balasan yang saya dapatkan? Di meja makan rumah saya sendiri, dia asyik makan berdua dengan selingkuhannya. Awalnya saya masih ragu, tapi kini saya tidak bisa lagi menutup mata. Wanita itu memang selingkuhan suami saya. Saya keluar membawa piring buah ke ruang keluarga, tapi tidak ada siapa-siapa di meja makan. Ibu, pada kemana? Oh, Bima dan Siska sedang memeriksa dokumen di kamar utama. Bawakan buahnya ke sana. Dokumen di kamar utama? Saya berjalan membawa piring buah menuju kamar. Pintunya sedikit terbuka. Dari celah itu terdengar suara mereka. Saya berdiri mematung. Baru saja saya mengangkat tangan untuk mengetuk, terdengar suara Bima. Ah, sumpah aku sudah tidak tahan. Keluh Bima dengan nada penuh kekesalan. Berada di dekat perempuan yang bau bumbu dapur dan minyak goreng seperti pembantu itu bikin aku sesak napas. Saat makan tadi, bau calemeknya seakan menusuk hidungku. Pembantu, saya membeku di tempat. Apakah telinga saya tidak salah dengar? Apa yang baru saja suami saya katakan tentang saya? Aku ingin cepat-cepat mengusirnya dan hidup bersamamu. Wangi parfummu enak, wajahmu enak dipandang. Kalau pulang ke rumah pasti rasanya bahagia. Terdengar suara cekikikan Siska. Ya ampun Mas Bima. Kalau ngomong begitu aku kan jadi malu. Kenapa harus malu? Itu kenyataan. Perempuan itu sekarang cuma kelihatan tua. Melihat wajahnya saja aku muak. Tua, tahun ini usia saya 38. Karena sibuk mengurus pria ini, saya tidak punya waktu untuk berdandan, apalagi membeli baju yang pantas. Apakah itu salah saya? Piring buah di tangan saya nyaris tergelincir. Dengan susah payah saya menahannya, tapi ujung jari saya memucat. Selama 10 tahun saya bangun subuh untuk menyiapkan bekal pria ini. Jika dia lembur, saya mengantarkan makan malam ke kantornya. Jika dia pulang mabuk, saya buatkan sup reda mabuk. Setiap hari raya saya yang mengurus semua masakan keluarga suami dan di kantor saya mengerjakan semua tugasnya.
Saat melahirkan anak pertama, saya bahkan tidak bisa menjalani pemulihan dengan baik. Karena ibu mertua bilang sakit, saya merawat diri seadanya di rumah mertua alih-alih di klinik bersalin. Saat anak kedua pun sama. Acara ulang tahun anak saya urus sendiri, jadwal imunisasi, ke rumah sakit, konsultasi TK, semuanya saya yang urus. Di tengah semua itu, saya tidak pernah melepaskan pekerjaan kantor. Setelah anak-anak tidur, saya memeriksa kontrak hingga jam 2 atau 3 pagi. Begitulah cara saya membangun perusahaan dengan omzet 100 miliar. Lalu apa yang dia lakukan? Main golf, mabuk-mabukan, pulang larut malam dengan alasan menjamurkan bisnis. Tapi semua pengorbanan itu, semua itu hanya dianggap pekerjaan pembantu. Tapi sayang, kapan kamu mau cerai? Aku sudah capek harus sembunyi-sembunyi, rengek Siska manja. Sebentar lagi, tapi ada masalah. Apa? Uang gono gini dan kompensasi. Dia sudah hidup bersamaku 10 tahun, pasti tuntutannya besar. Memikirkan uang yang harus keluar saja membuatku sakit kepala. Siska tertawa kecil. Kalau begitu, pikirkan cara untuk mengusirnya tanpa memberinya sepeser pun. Kamu kan paling benci keluar uang. Lagi pula, perempuan itu tidak punya apa-apa dan tidak punya orang tua kan. Kudengar dia yatim piatu, kalau dia mau melawan pun dia tidak punya bekingan. Iya juga sih, terdengar Bima tersenyum meremehkan. Sejak awal memang karena itu aku menikahinya. Karena dia tidak punya orang tua, aku tidak perlu repot saat hari raya, tidak perlu kasih uang bulanan ke mertua, praktis kan? Tapi sekarang aku sudah bosan. Saat itu juga sesuatu di dalam diri saya hancur berkeping-keping. Sejak awal dia memandang saya seperti itu. Dia menikahiku karena aku yatim piatu dan terlihat mudah dimanfaatkan. Saya menikah di usia 28. Karena saya yatim piatu, sulit mencari jodoh yang tepat, tapi Bima melamar saya lebih dulu. Latar belakang tidak penting, aku menyukaimu, katanya waktu itu. Saya mempercayai kata-kata itu. Atau lebih tepatnya, saya ingin mempercayainya. Nenek saya yang sudah tiada sempat melarang pernikahan kami, tatapan mata pria itu tidak bagus. Hatinya terlihat kosong, kata nenek. Waktu itu saya mengabaikan ucapan nenek karena dibutakan oleh cinta. Nenek, maafkan aku, ucapan nenek benar, saya menyandarkan punggung ke dinding lorong. Kaki saya lemas hingga tak sanggup berdiri. Sambil memeluk erat piring buah di dada, saya menggigit bibir kuat-kuat agar suara tangisan saya tidak pecah. Itu bukan sekadar tangisan, itu adalah jeritan tertahan. Segala hal yang saya bangun selama 10 tahun terasa hangus menjadi abu dalam sekejap. Apa yang saya yakini sebagai cinta, keluarga, dan pengabdian, semuanya hancur. Saya perlahan bangkit berdiri, piring buah itu saya letakkan di atas rak di lorong, kemudian saya berjalan menuju kamar anak-anak. Saat pintu dibuka perlahan, dalam kegelapan terdengar suara napas teratur dari kedua putri saya. 6 tahun dan 4 tahun. Eksistensi yang paling saya cintai di dunia ini. Saya berlutut di samping tempat tidur mereka. Sambil merapikan selimut, saya menatap wajah mungil mereka cukup lama. Saya teringat saat anak pertama lahir, betapa derasnya air mata saya mengalir saat menggendongnya di ruang bersalin. Anakku, keluargaku yang sedara denganku, satu-satunya eksistensi di dunia ini yang memanggilku ibu. Setelah orang tua saya meninggal saat saya kecil dan nenek juga berpulang tahun lalu, saya selalu merasa kesepian. Saya tidak tahu apa arti keluarga. Saya pikir dengan menikah segalanya akan berubah. Saya pikir keluarga suami akan menjadi keluarga saya dan suami akan menjadi teman hidup selamanya. Ternyata itu hanya ilusi. Saya tidak mungkin membiarkan anak-anak ini dibesarkan oleh ayah seperti itu. Ayah yang menjelek-jelekan ibu mereka di depan selingkuhannya. Ayah yang menyebut istrinya pembantu. Ayah yang sibuk mencari akal agar tidak perlu memberikan uang kompensasi cerai. Akan jadi apa anak-anak ini jika tumbuh di dekat orang seperti itu? Tumbuh melihat ayah merendahkan ibunya, akan menjadi orang dewasa seperti apa mereka nanti? Saya mengecup pelan kening anak-anak saya. Ibu akan melindungi kalian, bisik saya pelan, suara saya serak tapi hati saya sudah membulat. Saya akan bercerai, saya tidak peduli dengan harta atau apapun. Besok juga saya akan menuntut cerai dari pria itu. Uang bisa dicari lagi, perusahaan bisa dibangun lagi. Tapi hati anak-anak, masa kecil mereka tidak akan pernah bisa kembali. Apapun yang terjadi, pernikahan ini harus berakhir. Saya bangkit dan keluar dari kamar anak-anak. Dari kamar utama di ujung lorong,
Masih terdengar suara tawa mereka berdua. Membelakangi suara itu, saya melangkah ke ruang tamu dan mengepalkan tangan kuat-kuat. Tunggu saja Bima Satria. Akan kutunjukkan dengan jelas siapa aku sebenarnya. Beberapa hari kemudian, kami duduk berhadapan di meja ruang keluarga. Justru Bima yang lebih dulu melemparkan setumpuk dokumen ke atas meja. Tanda tangani, suaranya sedingin es, datar dan tanpa emosi seolah sedang menyuruh saya menandatangani kontrak bisnis. Hak asuh anak kuberikan padamu, tapi sebagai gantinya kau harus menulis surat pernyataan pelepasan hak atas Gonogini dan saham perusahaan. Saya menatap kosong dokumen itu. Huruf-huruf di sana rasanya kabur, kau tahu kan? 100% saham perusahaan itu atas namaku. Secara hukum, kau cuman karyawan biasa yang digaji. Tidak ada yang bisa kuberikan padamu, sungguh keterlaluan. 10 tahun hidup saya habiskan untuk mengangkat derajat suami dengan meletakkan semuanya atas namanya tanpa memiliki sepeser pun saham, dan kini pengorbanan itu berbalik menjadi pisau yang menusuk saya. Saat mendirikan perusahaan, saya mencairkan tabungan saya sebagai modal awal. Kontrak besar pertama pun saya yang dapatkan, dan setiap kali ada krisis, saya yang menyelesaikannya. Tapi di atas kertas saya hanyalah karyawan biasa. Karena saya mempercayai suami, saya tidak pernah bersikeras memasukkan nama saya. Kamu yakin bisa mengurus perusahaan tanpaku? Tanya saya dengan suara bergetar. Dari mengelola klien sampai arus kas, semuanya aku yang kerjakan. Apa kamu tahu nama satu saja penanggung jawab dari pihak klien? Apa kamu tahu berapa omset bulan ini? Kamu tidak tahu apa-apa, Bima mendengus sinis. Jangan konyol, aku ini pemiliknya dan kau cuma mengerjakan apa yang kuperintahkan. Tanpamu pun perusahaan ini akan tetap berjalan lancar. Melihat wajah tak tahu malunya itu, amarah saya memuncak. Selama 10 tahun, saya mempertaruhkan nyawa untuk mengurus kekacauan yang dia buat. Dan dia menyebut itu hanya mengerjakan perintah. Sambil menyilangkan kaki, Bima menambahkan, sebagai catatan, tidak ada uang kompensasi. Sebagai gantinya, kuberikan hak asuh anak. Dan saat Siska pindah ke sini, kau harus mengosongkan rumah. Bereskan barangmu dalam waktu seminggu. Seminggu? Saya disuruh keluar dalam waktu seminggu dari rumah yang sudah saya tinggali selama 10 tahun. Kalau tidak mau, serahkan saja anak-anak padaku, aku tidak peduli. Mendengar itu, saya langsung terdiam. Anak-anak saya, kedua putri kecil saya menoleh ke arah kamar mereka. Meski pintunya tertutup, saya tahu mereka sedang tidur di dalam sana. Saya tidak punya pilihan. Artinya, kalau saya tidak merelakan harta, saya tidak akan mendapatkan hak asuh. Secara hukum mungkin saya bisa menang, tapi seberapa besar luka yang akan ditanggung anak-anak selama proses pengadilan yang panjang. Dan saya tidak akan pernah membiarkan anak-anak saya tinggal serumah dengan pria seperti itu dan selingkuhannya. Sambil menggigit bibir, saya mengambil pulpen. Baiklah, ambil saja semua uang kotor itu. Saya menandatangani surat itu. Tangan saya gemetar, tapi saya menulis nama saya dengan jelas. Aku hanya butuh anak-anakku. Toh, perusahaan itu juga saya yang membangunnya dari nol hingga besar. Saya yakin bisa memulai dari awal lagi. Yang terpenting, saya tidak akan membiarkan anak-anak saya diasuh oleh pria dan wanita murahan itu. Beberapa hari kemudian, saya berjalan keluar melintasi lobi perusahaan. Di tangan saya hanya ada satu kardus kecil berisi barang-barang pribadi. Itulah satu-satunya hal yang bisa saya bawa dari perusahaan tempat saya mengabdi selama 10 tahun. Namun, di lobi para karyawan sudah berkumpul. Bu Direktur, Pak Rudi berlari menghampiri. Di belakangnya karyawan lain ikut menyusul. Ibu benar-benar mau pergi? Suara Pak Rudi bergetar, matanya memerah. Kalau ibu tidak ada, kami bagaimana? Ibu pikir kami tidak tahu kalau selama ini ibulah yang mengurus seluruh operasional perusahaan. Kalau ibu pergi, kami semua tamat. Karyawan lain mengangguk setuju. Seorang karyawan muda bahkan sudah menyeka air matanya. Setiap kita lembur, ibu yang selalu membelikan kami makanan, ucap seseorang. Waktu saya masih baru dan hampir menggagalkan kontrak, ibu yang turun tangan menyelamatkan situasi, timpal suara lain. Pak Direktur bahkan tidak hafal wajah kami, tapi ibu selalu mengingat hari ulang tahun kami. Dada saya terasa sesak. Orang-orang ini, merekalah yang telah mengikuti saya, mempercayai saya, lembur bersama saya, dan ikut membesarkan perusahaan ini. Mungkin berkat merekalah saya bisa bertahan selama 10 tahun di sini. Saya meletakkan kardus dan menggenggam erat tangan Pak Rudi. Pak Rudi,
Air mata menggenang di pelupuk mata saya, tapi saya memaksakan diri untuk tersenyum. Dan teman-teman semua, saya bukannya melarikan diri. Para karyawan menatap saya hanya mundur sejenak, saya akan mengumpulkan kekuatan di luar sana dan saya berjanji akan kembali untuk melindungi kalian. Suara saya menggema di lobi. Tolong bertahanlah sebentar lagi sampai saat itu tiba, saya janji. Pak Rudi tidak melepaskan tangan saya, air matanya menetes ke pipi. Saya menarik tangan perlahan dan kembali mengangkat kardus. Lalu saya melangkah menuju pintu putar. Dari belakang, sayup-sayup terdengar suara isak tangis. Tapi saya tidak menoleh. Kalau saya menoleh, rasanya saya pun akan ikut ambruk. Saya mendorong pintu dan keluar. Angin dingin menerpa wajah saya. Saya menengadah menatap langit yang mendung, tapi anehnya tak ada air mata yang jatuh. Saya pasti akan kembali. Janji itu pasti akan saya tepati. Saya keluar masuk 4 kantor agen properti. Sambil menggandeng tangan 2 putri saya yang masih kecil dan hanya menyeret 2 koper. Uang yang saya miliki hanyalah sedikit sisa pesangon dan uang darurat yang tak seberapa. Aduh Bu, agen properti keempat memasang wajah serba salah. Dengan uang deposit segini yang tersedia cuman kamar kontrakan petakan ini. Agak kurang layak sih kalau bawa anak-anak. Tapi kalau mau, bisa langsung ditempati hari ini. Tempat yang ditunjukkan agen itu adalah sebuah kontrakan petak di lantai dasar gedung tua. Jendelanya nyaris sejajar dengan jalanan sehingga cahaya matahari hampir tidak bisa masuk. Temboknya dipenuhi bercak jamur yang lembab dan bau tak sedap menguar dari saluran air kamar mandi. Padahal belum ada seminggu yang lalu saya masih tinggal di rumah mewah yang luas. Anak-anak punya kamar sendiri dan ruang keluarganya sangat luas untuk berlarian. Tapi sekarang kamar sempit dan pengap ini harus menjadi sarang baru bagi kami bertiga. Saya ambil yang ini saja, kata saya tersenyum pahit sambil menandatangani surat sewa. Tidak ada pilihan lain, kami pun membereskan barang. Pakaian dan barang anak-anak di 2 koper itu adalah segalanya. Melihat barang-barang itu dikeluarkan di ruangan yang kosong melompong, suasananya terasa semakin menyedihkan. Anak-anak menatap sekeliling dengan bingung. Jendela kecil, tembok berjamur, ruangan yang sangat sempit. Terlalu berbeda dengan kamar luas yang biasa mereka tempati. Saya memeluk mereka erat-erat. Tuan putri kesayangan ibu kita sedang camping loh. Saya tersenyum ceria agar mereka tidak merasa cemas. Kalian tahu kan, ibu yang dulu membesarkan perusahaan ayah, kita pasti bisa pindah ke rumah yang bagus lagi sebentar lagi. Ibu akan tunjukkan kalau ibu ini wanita hebat. Tahan sebentar ya sayang, 1 tahun saja, itu bukan bualan semata. Di kepala saya sudah terbayang ide bisnis baru. Meski bukan di bidang perdagangan ekspor-impor, saya bisa memulai apa saja dengan relasi dan pengalaman saya. Saya yakin bisa bangkit dari nol. Sulit memang, tapi bukan berarti mustahil. Saya terus meyakinkan diri sendiri. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, saya duduk sendirian di sudut ruangan yang sempit. Saya mencatat rencana masa depan di sebuah buku tulis. Saya butuh pemasukan secepatnya dan uang SPPTK anak-anak harus dibayar. Pikiran saya ruwet, tapi saya yakin jalan akan terbuka jika semuanya ditata. Saat itulah ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Halo, benar ini dengan Ibu Putri Maharani? Suara seorang pria asing, terdengar tenang dan sopan. Iya, benar, dengan siapa? Saya pengacara Hendra, eksekutor wasiat dari mendiang Ibu Marni. Ada pesan yang harus saya sampaikan kepada Anda. Marni, itu nama nenek saya. Saya mengulang nama itu dalam kebingungan. Nenek sudah meninggal setahun yang lalu, kenapa tiba-tiba ada eksekutor wasiat? Maksud Bapak apa? Isinya sulit saya sampaikan lewat telepon. Saya ingin bertemu langsung. Apakah Ibu ada waktu besok? Saya ragu sejenak sebelum menjawab, baik, bisa. Keesokan harinya saya pergi ke tempat yang dijanjikan. Saat masuk ke sebuah kafe di dekat lingkungan saya, seorang pria parubaya berpakaian rapi sudah menunggu. Di tangannya ada sebuah amplop dokumen usang. Ibu Putri Maharani, saya pengacara Hendra. Dia menyodorkan kartu namanya. Saya duduk di depannya, wasiat yang Bapak bicarakan di telepon itu. Ya, ada surat wasiat yang dipercayakan nenek Anda kepada saya semasa hidupnya. Suara pengacara itu terdengar tenang. Ada syarat dalam wasiat tersebut. Dihitung sejak tanggal wasiat ini dibuat, jika cucu saya bisa mempertahankan pernikahannya lebih dari 3 tahun, atau jika pernikahannya hancur dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, segera temui dan bacakan wasiat ini. Jika pernikahannya hancur dalam 3 tahun, saya merenungkan makna kalimat itu. Teringat kembali saat nenek melarang pernikahan saya. Tatapan matanya tidak bagus, begitu kata nenek.
Pada akhirnya ucapan nenek benar. Apakah nenek sudah memprediksi hal ini? Sepertinya begitu. Nenek Anda menyiapkan perisai pelindung untuk berjaga-jaga jika Anda mengalami masa sulit. Pengacara itu membuka amplopnya. Di dalamnya terdapat dokumen kertas tua dan sebuah kunci dengan bentuk yang unik. Ini adalah sertifikat tanah yang berlokasi di pinggiran Bogor, Cariu. Sertifikat ini atas nama nenek Anda dan sesuai wasiat diwariskan kepada Anda Putri Maharani. Tanah, mungkin tanah tempat nenek bertani dulu. Dengan tangan gemetar saya menerima dokumen itu. Lalu saya meraba kunci tersebut. Sebuah kunci logam tua, entah untuk membuka apa. Kalau kunci ini, itu saya tidak bisa memberitahu Anda. Tapi nenek Anda berpesan kalau kamu pergi ke tanah itu kamu akan tahu. Saya menatap dokumen dan kunci itu cukup lama, nenek. Bahkan setelah tiada, nenek masih berusaha melindungiku. Air mata menitik di pipi saya. Kalau Anda ada waktu besok, saya akan mengantar Anda ke tanah tersebut. Mendengar ucapan pengacara itu, saya hanya bisa mengangguk karena kerongkongan saya tercekat. Nenek, terima kasih. Dan maafkan aku karena tidak mendengarkan perkataan nenek dan nekat menikah. Saya menumpang mobil pengacara menuju kawasan pinggiran Bogor, Cariu. Begitu keluar dari Jakarta, pemandangannya berubah. Alih-alih gedung pencakar langit, hamparan sawah dan ladang mulai terlihat menggantikan deretan apartemen. Melihat pemandangan dari balik jendela mobil, pikiran saya melayang pada sosok nenek. Masa kecil saya habiskan di sekitar sini. Setelah orang tua tiada, saya dibesarkan oleh nenek yang seumur hidupnya bertani. Nenek bangun subuh-subuh untuk pergi ke ladang dan terus bermain dengan tanah hingga matahari terbenam. Tangan kasar itulah yang membesarkan saya. Kita sudah sampai, kata pengacara membuyarkan lamunan saya. Begitu turun dari mobil, hamparan tanah luas terpampang di depan mata. Itu adalah ladang dan sawah yang kini ditumbuhi rumput liar. Sekilas hanya terlihat seperti lahan tak terurus. Tapi anehnya, saya menangis. Inilah tanah yang digarap nenek seumur hidupnya. Saya melangkah masuk perlahan. Rumput kering berkerisik di bawah sepatu saya. Di sela-sela rumput liar, saya seolah bisa merasakan sentuhan tangan nenek. Nenek yang menyiangi rumput di pagi buta. Nenek yang memanen hasil bumi sambil bercucuran keringat. Nenek. Saya menggenggam segenggam rumput liar. Bahkan rumput ini pun terasa berharga. Ibu Putri, di sebelah sana ada kantor agen properti. Mau coba cek harga pasaran tanah ini? Atas saran pengacara, saya mengangguk. Sejujurnya saya tidak punya gambaran berapa nilai tanah ini. Di sertifikat tertulis luasnya 30 hektar 300.000 meter persegi, tapi saya tidak tahu seberapa besar nilainya. Memang saya tahu nenek mengelola pertanian skala besar dari tanam, olah, hingga distribusi, tapi saya tidak tahu kalau skalanya sebesar ini. Di satu sisi, saya merasa sedih karena selama ini saya begitu abai. Kami masuk ke kantor agen properti itu. Kantornya sederhana ala pedesaan, tulisan spesialis tanah di jendelanya sudah pudar. Silakan masuk, sambut pria parubaya dengan ramah. Saya mengeluarkan sertifikat tanah dan menunjukkannya. Permisi, kira-kira berapa harga pasaran tanah ini sekarang ya? Agen itu menerima dokumennya. Matanya yang awalnya menatap sekilas tiba-tiba terbelalak lebar. Ibu pemilik tanah ini. Pria itu sampai melompat dari kursinya. Sebentar Bu, alamat tanahnya benar di sini? Iya, saya baru saja melihatnya. Agen itu buru-buru menyalakan komputernya. Setelah mencari sesuatu, dia menatap layar dengan tajam. Ibu tidak tahu soal ini. Soal apa? Di sini, tanah ini. Suara agen itu bergetar. 2 tahun lalu wilayah ini ditetapkan sebagai zona pembangunan kota mandiri dan jalan tol baru oleh pemerintah. Proses pembebasan lahan untuk ganti rugi sedang berjalan. Saya tidak langsung mencerna kata-katanya. Maksudnya apa? Negara yang akan membelinya. Ibu akan dapat uang ganti rugi. 2 juta rupiah per meter persegi sudah pasti di tangan, bahkan dengan lokasi strategis begini bisa lebih. Agen itu bicara dengan penuh semangat. Ibu tahu tidak betapa gilanya lonjakan harga tanah di area kota mandiri baru ini? Di sini nanti akan dibangun stasiun, prospeknya luar biasa. Agen itu mulai menekan tombol kalkulator. Otak saya pun ikut menghitung. 300.000 meter persegi, 2 juta rupiah per meter. 300.000 dikali 2 juta. Jari saya berhenti bergerak. 600 miliar? Suara saya bergetar. Rasanya saya salah hitung. Betul, 600 miliar rupiah. Bahkan ibu bisa dapat lebih. Wah, ibu benar-benar ketiban durian runtuh. Agen itu heboh sendiri.
Tapi saya sama sekali tidak bisa berkata-kata. 600 miliar. Angka itu terus berputar di kepala saya. Kemarin saya masih mengkhawatirkan makan besok di kontrakan petak lantai dasar, dan sekarang tiba-tiba saya jadi pemilik tanah senilai 600 miliar. Kaki saya lemas. Agen properti itu buru-buru menyodorkan kursi. Ibu, tidak apa-apa, mau saya ambilkan minum, saya jatuh terduduk di kursi itu, tangan saya gemetar hebat. Nenek, inikah yang nenek tinggalkan untuk saya? Saya kira nenek cuma petani biasa. Nenek yang selalu memakai baju usang, yang jarang makan lauk daging mahal, ternyata punya harta sebesar ini. Ibu Putri, pengacara mendekat dengan tenang, masih ada satu hal lagi yang harus Anda periksa. Saya mendongak menatap pengacara dengan pandangan kosong. Hah? Ada lagi? Ada sebuah gudang di atas tanah itu. Nenek Anda pasti punya alasan memberikan kunci itu kepada Anda. Kunci unik yang saya terima kemarin. Dengan pikiran masih melayang, saya bangkit berdiri. 600 miliar saja rasanya belum bisa dipercaya, apalagi yang masih ada. Saya mengikuti pengacara menyusuri pinggiran tanah tersebut. Di sela-sela rumput liar tampak sebuah bangunan tua. Pintu besinya berkarat dan cat di dindingnya banyak yang mengelupas. Sekilas mirip gudang alat pertanian yang terbengkalai. Ini tempatnya, kata pengacara berhenti di depan gudang. Memangnya ada apa di dalam? Saya juga tidak tahu. Nenek Anda hanya bilang kalau kuncinya diserahkan, cucuku akan mencarinya sendiri. Saya mengeluarkan kunci besar dari logam itu dari dalam saku. Kuncinya jauh lebih berat dan besar dari kunci gembok biasa. Saya membuka pintu besi berkarat itu dan melangkah masuk. Bau debu langsung menusuk hidung. Di dalam gudang sangat gelap, alat-alat pertanian dan kardus kosong berserakan tak beraturan. Apa yang nenek lakukan di sini? Saya menyorotkan senter ke segala penjuru. Saat itulah mata saya menangkap sesuatu yang janggal di salah satu sudut lantai. Ada penutup kayu yang menutupi lantai, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan di bawahnya. Saya menyingkirkan penutup itu, di bawahnya terlihat sebuah anak tangga, ada ruang bawah tanah. Jantung saya berdebar kencang, entah kenapa tangan saya gemetar karena tegang. Saya menuruni tangga itu, selangkah demi selangkah kegelapan makin pekat. Cahaya senter adalah satu-satunya penerangan. Sesampainya di bawah, sebuah pintu besi raksasa menghadang. Bukan sekadar pintu, tapi sebuah berangkas baja raksasa layaknya di film-film menutupi seluruh dinding. Apa ini? Saya menatap berangkas itu dengan takjub. Kenapa nenek punya benda semacam ini? Di tengah berangkas ada lubang kunci. Dengan tangan gemetar, saya memasukkan kunci itu, klek kuncinya pas, saya memutarnya perlahan. Terdengar bunyi derit keras saat pintu berangkas yang sudah lama tertutup itu bergerak dengan berat. Di dalam berangkas gelap gulita. Saya menyorotkan senter ke dalam. Tepat pada saat itu, sesuatu berkilauan memantulkan cahaya di tengah kegelapan. Saya mengucek mata tak percaya. Cahaya senter memantulkan kilauan warna emas yang menyilaukan. Di dalam berangkas, tumpukan peti kayu tersusun rapi. Bentuknya seperti peti buah. Saya membuka tutup peti terdekat. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Emas batangan logam mulia, batangan emas seberat 1 kilogram tersusun rapi di dalamnya. 10 batang emas murni yang berkilau di dalam setiap peti. Tidak mungkin. Saya membuka peti lainnya. Isinya sama, emas dan emas lagi. Setiap peti dipenuhi batangan logam mulia. Ada berapa banyak ini? Saya mulai menghitung dengan panik. 10, 20, 30, ada lebih dari 100 peti. Tidak, jauh lebih banyak dari itu. Saya menghitung di luar kepala. Harga emas sekarang sekitar 1,5 miliar rupiah per kilogram. Satu peti berisi 10 kilo dan ada lebih dari 100 peti. 1 triliun rupiah. Kaki saya tak lagi sanggup menopang tubuh. Saya terduduk di lantai dingin. Tanah 600 miliar saja sulit dipercaya, lalu apa ini? Emas batangan senilai 1 triliun rupiah. Baru kemarin saya pusing memikirkan uang makan dan SPP TK anak di kontrakan petakan. Harta saya cuma baju di 2 koper, tapi sekarang saya duduk di depan emas senilai 1 triliun. Apakah ini nyata? Bukan mimpi, saya mengangkat 1 emas batangan. Beban beratnya terasa nyata di telapak tangan, tekstur logam yang dingin dan keras. Ini jelas-jelas nyata. Tiba-tiba mata saya menangkap sesuatu yang menempel di dinding bagian dalam berangkas. Sebuah amplop kertas yang sudah menguning itu direkatkan dengan selotip. Dengan tangan gemetar, saya melepasnya. Di bagian depannya tertulis tulisan tangan yang sangat saya kenal. Untuk Putri, itu tulisan nenek.
tulisan tangannya yang agak berantakan tapi penuh kasih sayang. Saya membuka amplop dan mengeluarkan suratnya. Tangan saya gemetar hebat hingga kertasnya berkerisik. Putriku sayang, saya mulai membaca surat itu dengan suara pelan. Nenek sengaja memberi syarat pada waktu penyerahan warisan ini. Kalau setelah 3 tahun nenek pergi kalian masih hidup rukun, atau kalau dalam 3 tahun itu pernikahanmu hancur, barulah harta ini dibuka. Air mata mulai menetes membasahi pipi saya. Putri suamimu si Bima itu cuma menang gaya di luar tapi hatinya busuk. Sejak pertama kali melihatnya, nenek tidak suka sorot matanya. Nenek merasa suatu hari nanti bajingan itu akan membuatmu menangis, makanya nenek menetapkan jangka waktu ini. Ternyata nenek sudah tahu sejak awal, kalau kamu membaca surat ini mungkin pada akhirnya kamu sudah sendirian, tapi jangan menangis. Uang yang nenek kumpulkan dari mengais tanah seumur hidup ini akan menjadi tameng pelindungmu yang kuat. Isak tangis saya pun pecah. Saya memeluk surat itu erat-erat di dada. Emas-emas ini nenek siapkan dari uang ganti rugi 50 hektar tanah nenek yang sudah lebih dulu dibebaskan. Dari total 80 hektar lahan kita. Nenek khawatir uang kertas bisa hancur atau nilainya turun, jadi nenek ubah semuanya jadi emas. Pakailah ini saat putri sedang kesulitan. 80 hektar, bukan 30 hektar tapi 80 hektar. Saya tidak bisa mempercayainya. Nenek seumur hidupnya memakai baju lusuh. Makan daging saja jarang dan selalu beli sayur paling murah di pasar. Kalau saya kasih uang jajan, beliau kembalikan dengan alasan tidak ada yang mau dibeli. Nenek seperti itu ternyata mengumpulkan semua ini untuk saya. Putri, sejak kamu lahir, nenek sudah tahu anak ini akan menjadi orang besar. Jadi tak peduli apa kata orang, hiduplah dengan kepala tegak. Hidupmu adalah milikmu, jangan biarkan siapapun mengendalikanmu. Itu adalah kalimat terakhir dalam surat tersebut. Nenek akan selalu menjagamu dari surga. Nenek sayang padamu cucuku putri. Saya menangis terseduh-seduh di atas tumpukan emas itu. Nenek, terima kasih nenek, terima kasih banyak dan maafkan aku. Maaf, aku tidak mendengarkan nenek dan malah menikah dengan pria itu. Andai saja aku lebih baik pada nenek saat nenek masih hidup, andai aku lebih sering menjenguk. Saya menangis lama sekali sampai air mata saya mengering, lalu perlahan saya mengangkat kepala. Emas-emas itu berkilauan di bawah cahaya senter. 1 triliun rupiah. Tidak. Kalau ditambah harga sisa tanah, semuanya bernilai lebih dari 1,6 triliun. Saya menghapus sisa air mata, lalu saya tersenyum. Senyuman yang sangat dingin. Nenek, akan kugunakan pedang ini sebaik-baiknya. Saya mengepalkan tangan kuat-kuat, Bima Satria dan Siska Amelia. Tunggu saja, akan kutunjukkan pada kalian siapa aku sebenarnya. Keluar dari berangkas bawah tanah, saya langsung menyusun rencana. Gudang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Warisan nenek harus dimanfaatkan dengan benar. Beberapa hari kemudian, saya mencairkan sebagian emas tersebut menjadi uang tunai. Tentu saja, saya juga membayar pajaknya secara legal. Kemudian, saya mengundang arsitek dan pakar interior ternama. Saya ingin menyulap gudang ini menjadi kafe. Kafe dan ruang publik terpadu terbesar di Jawa Barat, kata saya. Sang arsitek membelalakan matanya. Seluruh gudang seluas ini, iya. Buatkan taman terbuka, toko roti bakery, dan area kids cafe. Jadikan tempat ini ruang di mana keluarga bisa menghabiskan waktu seharian. Saya ikut terjun langsung dalam proses desainnya. Pengalaman mengelola perusahaan selama 10 tahun sangat membantu. Saya tahu ruang seperti apa yang bisa menarik pengunjung dan alur pergerakan mana yang paling efisien. Berapa anggaran yang ibu siapkan? 300 miliar rupiah. Jawab saya mantap, arsitek itu nyaris tersedak kopinya. Tapi saya sangat serius, kesempatan yang nenek berikan ini harus saya maksimalkan. Di saat yang sama saya mulai belajar ilmu investasi. Cara membaca laporan keuangan, valuasi perusahaan, serta perdagangan obligasi dan surat utang. Semalaman saya membaca buku dan berdiskusi dengan para ahli. Mengejutkannya, semakin saya belajar, semakin saya merasa percaya diri. Semua pekerjaan yang saya lakukan di PT Satria Globalindo ternyata berhubungan erat dengan bidang ini. Negosiasi klien, manajemen arus kas, analisis risiko. Saya sudah teruji di medan perang sesungguhnya. 3 bulan kemudian, saya mendirikan perusahaan investasi secara diam-diam. Nama perusahaannya KN Investama, singkatan dari nama kedua anak saya, Kiara dan Nisa. Setelah mengurus legalitas, saya menyewa kantor di jantung kawasan elit SCBD Jakarta.
Saya mempekerjakan seorang asisten andal yang akan menjadi tangan kanan saya. Tidak ada satupun orang yang tahu. Tidak ada yang tahu bahwa janda cerai yang diusir ke kontrakan petak kumuh itu kini telah bertransformasi menjadi konglomerat dengan aset lebih dari 1 triliun. Ya, belum ada yang tahu. Ini masih saatnya untuk bersembunyi. Nanti, ketika waktunya tiba, saya sendiri yang akan muncul. Sampai saat itu saya akan mengasah pedang saya dalam diam. Bima dan Siska, atas semua yang telah kalian perbuat, pasti akan kubalas setimpal. 1 tahun berlalu, di lokasi yang dulunya terdapat gudang reot di pinggiran Bogor, kini berdiri megah sebuah kafe terpadu raksasa, Kafe Sawah Emas. Saya memberikan nama itu karena kafe ini dibangun di atas ladang yang diolah nenek seumur hidupnya. Gedung utamanya memiliki 3 lantai dan taman terbukanya seluas 2 lapangan sepak bola. Mulai dari area toko roti, restoran brunch, kids cafe, hingga area ramah hewan peliharaan. Tempat ini dirancang agar rombongan keluarga bisa betah seharian. Begitu dibuka, kabar dari mulut ke mulut menyebar dengan cepat. Kafe ini viral di media sosial sebagai kafe estetik wajib kunjung dan tempat hits baru di Bogor. Kalau akhir pekan, tempat parkir selalu penuh dan pengunjung harus masuk daftar tunggu antrean hingga 1 jam. Omzet perharinya di akhir pekan saja mencapai ratusan juta rupiah. Saya membangun kantor pribadi di ruang VIP lantai 2 kafe tersebut. Dari jendela saya bisa melihat para tamu berjalan-jalan santai di taman. Bu Presdir, ini laporan omzet minggu ini. Asisten saya Rina menyerahkan dokumen. Sekarang orang-orang memanggil saya Ibu Presdir. Karena saya adalah Presiden Direktur KN Investama sekaligus pemilik Kafe Sawah Emas. Sambil memeriksa laporan omzet, saya mengecek ponsel. Ada pesan dari Pak Rudi, mantan rekan kerja saya yang sangat akrab saat di PT Satria Globalindo. Bu Direktur, perusahaan kita sedang kacau balau, keluh Pak Rudi saat saya menelponnya. Tahun lalu Pak Bima investasi di bisnis kripto dan rugi 20 miliar. Belum cukup sampai di situ, dia nekat buka impor dari Tiongkok, uangnya habis dipakai tapi barangnya tidak pernah dikirim sama suppliernya. Saya tertawa kecil, sesuai dugaan. Lalu bagaimana dengan manajer Siska? Oh, perempuan itu dia diangkat jadi wakil direktur. Kerjanya cuma nempel sama Pak Bima dan bertingkah sok jadi nyonya besar. Pakai kartu kredit perusahaan buat beli barang branded terus. Bulan lalu tagihannya tembus 500 juta rupiah. Sungguh tidak masuk akal. Perusahaan sedang diambang kebangkrutan, dia malah asyik belanja barang mewah. Waktu meeting dia duduk di kursi lama ibu dan seenaknya memerintah karyawan ini itu. Padahal kerjaan tidak tahu apa-apa, cuma sok pintar. Semua karyawan mengumpat di belakangnya. Teringat lagi kejadian setahun lalu, wajah yang mencibir sambil mengaduk-aduk rendang buatan saya dan berkata, keahlian memasaknya tidak sebanding dengan kemampuan kerjanya. Gaji karyawan masih lancar, itu dia bulan ini mulai tersendat. Semua orang mulai resah, hati saya terasa nyeri. Karyawan-karyawan itu orang-orang yang padanya saya berjanji akan kembali. Pak Rudi, tolong bertahan sedikit lagi, saya akan segera datang menepati janji. Setelah menutup telepon, saya memanggil asisten saya, Rina. Iya Bu Presdir. Beli semua surat utang komersial PT Satria Globalindo yang ada di pasar. Rina mengangguk, borong semua piutang mereka, termasuk yang ada di bank, sapu bersih semuanya. Baik, berapa target anggarannya? Saya menatap keluar jendela. Tidak ada batas anggaran karena saya akan mencekik leher perusahaan itu. Dalam beberapa hari, KN Investama menjadi kreditur terbesar yang memegang 80% hutang PT Satria Globalindo. Bima, tanpa tahu di tangan siapa perusahaannya kini berada, masih sibuk minum-minum dan main golf bersama Siska. Saat bank menolak perpanjangan kredit, saat supplier meminta uang muka, kabarnya Bima hanya menganggap remeh dan bilang, ini cuma masalah sementara. Pria bodoh yang tidak becus hingga tak tahu kondisi keuangan perusahaannya sendiri. Saat kau membuangku, itu bukanlah akhir bagiku, melainkan sebuah awal. Sekarang saatnya menjeratmu perlahan. Tak lama kemudian, sebuah berita menarik terdengar. Bu Presdir, coba lihat ini. Rina menunjukkan layar ponselnya. Itu adalah akun Instagram Siska. Kayaknya seru nih ke Kafe Sawah Emas yang lagi viral. Sayang, ajak aku ke sana dong, tulis Siska di unggahannya.
Di kolom komentar Bima membalas, "Siap Tuan Putri, akhir pekan ini kita ke sana ya." Saya tersenyum sinis. "Jadi kalian mau menyerahkan diri masuk ke kandang harimau? Bagus. Akan saya tunggu." Hari itu Sabtu sore, Kafe Sawah Emas ramai dikunjungi orang seperti akhir pekan pada umumnya. Tempat parkir sudah penuh full dan di taman luar banyak keluarga menggelar tikar piknik. Antrean panjang mengular di depan etalase roti dan tawa ceria anak-anak tak henti terdengar dari arah Kids Cafe. Menginvestasikan 300 miliar benar-benar tidak sia-sia. Kafe ini tak hanya ikonik di Bogor, tapi sudah menjadi primadona sejabodetabek. Ratusan foto dengan berbagai gaya diunggah ke media sosial setiap harinya. Saking ramainya, akhir pekan pengunjung rela antre 2 hingga 3 jam. Saya sedang berdiri di ruang VIP lantai 2 memandang ke bawah. Di tangan saya ada segelas latte hangat, namun belum seteguk pun saya minum. Suasana hati saya sedang unik hari ini. Ini berkat laporan Rina tadi pagi. Bu Presdir, ada info kalau Direktur Utama Satria Globalindo, Bima Satria, akan datang ke Sawah Emas hari ini. Sudah kuduga. Saya memang menunggunya setelah melihat unggahan Instagram Siska. "Baik, kabari saya kalau dia datang." Jawaban saya terdengar tenang, tapi sejujurnya jantung saya berdebar keras. Sudah setahun berlalu. Pria yang memanggil saya pembantu bau minyak goreng itu akan saya temui lagi sekitar 1 jam kemudian. Rina mendekat dengan langkah pelan. "Bu Presdir, mereka sudah datang." Sedang di kasir lantai 1. Saya bangkit dari kursi. Berjalan ke arah jendela dan menatap ke bawah. Ya, itu dia Bima. Badannya terlihat sedikit lebih kurus dibanding setahun lalu, tapi dia masih memakai baju mahal dan memasang wajah arogan. Di sebelahnya, Siska berdiri menggandeng lengannya dengan manja. Penampilannya tetap glamor dengan tas branded di tangannya. Saya mengamati mereka sejenak. Di area kasir lantai 1 rupanya sedang terjadi sesuatu. "Wah, tempat ini bagus banget. Aslinya jauh lebih keren dari yang di Instagram," seru Siska takjub sambil berkeliling melihat interior kafe. Tas mahalnya digantungkan di lengan seolah memamerkannya. Ia bertingkah seolah kafe ini miliknya, ya kan? "Bisnis kafe begini pasti untungnya gila-gilaan," sahut Bima dengan nada sombong, berlagak seolah dia juga mampu membangun bisnis seperti ini. Mereka berdiri di depan kasir. 2 signature latte. "Oh, tolong tambah 2 potong kue di showcase itu, 4 buah croissant, dan 6 macaron ya," pesan Siska sambil menunjuk-nunjuk etalase. Bima berdiri di belakangnya, sibuk mengutak-atik ponsel. "Totalnya 870.000 Kak," sebut kasir. Bima mengeluarkan kartu dari dompetnya. Kartu kredit perusahaan berwarna hitam, logo PT Satria Globalindo terpampang jelas di sana. Ini, Bima menyodorkan kartu itu dengan gaya angkuh. Kasir mengambilnya dan menggeseknya di mesin edisi, tapi ada yang aneh, wajah kasir berubah tegang. "Mohon maaf, Bapak." "Kenapa?" "Kartunya decline, Pak." Alis Bima berkedut. "Hah? Coba gesek lagi." Kasir mencoba lagi. Hasilnya sama. Tulisan merah muncul di layar mesin. "Maaf Pak, di sini tulisannya limit sudah melampaui batas. Status kartunya diblokir." "Apa?" Nada suara Bima meninggi. Beberapa tamu di sekitarnya mulai menoleh. "Nggak mungkin. Limit kartu ini 500 juta. Coba ulang lagi." Kasir dengan wajah serba salah kembali menggesek kartu. Hasilnya tetap nihil. "Mohon maaf Pak, tetap ditolak. Aneh banget pakai kartu ini saja." Bima mengobrak-abrik dompetnya dan mengeluarkan kartu kredit pribadi. Kasir menggeseknya, ditolak lagi. Yang ini juga tidak bisa apa-apa, nggak masuk akal. Wajah Bima mulai memerah, keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Kartu ketiga, ditolak. Kartu keempat, ditolak. Sampai kartu kelima pun semuanya ditolak. Tangan Bima mulai gemetar, dia mengeluarkan semua kartunya dan menyebarnya di atas meja kasir. Ada sekitar 7 kartu tapi tak satu pun yang bisa digunakan. "Ini gila," gumam Bima, wajahnya pucat pasi. Tamu-tamu di belakangnya yang ikut mengantre mulai kehilangan kesabaran. "Mas tolong cepetan dong, antreannya panjang nih. Kalau kartunya nggak bisa bayar pakai cash aja kali." "Ya ampun, bajunya aja yang mentereng, masa bayar kopi nggak mampu?" Terdengar suara bisik-bisik cibiran yang makin keras. Wajah Siska pun memerah menahan malu. "Sayang, nggak ada cash?" tanya Siska pelan. Tentu saja Bima tidak pernah bawa uang tunai. Seumur hidupnya dia terbiasa menggesek kartu. "Ngapain aku bawa uang cash? Ini bukan salah kartunya. Mesin jelek ini yang bermasalah." Bima mulai membentak kasar. Siska tersentak dan mundur selangkah.
Sayang, orang-orang pada ngeliatin. Tenang dulu. Diam kau. Bentakan Bima membuat seisi kafe hening. Semua orang serentak menatap ke arahnya. Sepasang muda-mudi mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Pengunjung lain pun tak mau ketinggalan menyalakan kamera. Kalian tahu aku ini siapa? Bima berteriak ke arah kasir. Mesin kalian yang rusak kan? Aku ini Direktur Utama Satria Globalindo, perusahaan dengan omzet 100 miliar. Kasir itu mundur selangkah dengan wajah panik. Tapi Pak, mesin kami normal. Sudah, panggil manajer atau bos kalian ke sini. Sekarang juga, Bima mengamuk. Makin banyak tamu yang berkerumun. Mereka sibuk merekam adegan memalukan itu. Saya tersenyum puas mengamati kekacauan dari lantai 2. Setahun lalu, pria yang mengusir saya ke kontrakan petak dan berkata, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Pria yang tiap malam mabuk dan main golf pakai kartu perusahaan itu. Kini, ia sedang dipermalukan di depan umum hanya karena tak mampu membayar secangkir kopi. Sebenarnya kartu Bima diblokir itu perbuatan saya. Sebagai kreditur, saya sudah mengajukan penyitaan aset PT Satria Globalindo. Kartu perusahaan otomatis diblokir dan kartu pribadinya pun ikut dibekukan karena status penjaminan silang. Tapi ini baru permulaan. Saya memoles ulang lipstik saya dan mengancingkan jas blazer. Saya memeriksa pantulan diri di cermin. Ini bukan penampilan kotor bercelemek yang bau minyak setahun lalu. Saya mengenakan setelan jas senilai puluhan juta, sepatu hak tinggi stiletto, rambut disanggul rapinan elegan, dan sepasang anting berlian berkilau di telinga saya. Rina, saya turun sekarang. Baik Bu, perlu saya infokan ke staf di bawah? Tidak usah, akan lebih seru kalau saya muncul sebagai kejutan. Perlahan saya menuruni anak tangga, tak. Bunyi sepatu hak tinggi saya menggema di dalam kafe yang mendadak hening itu. Orang-orang menoleh ke arah sumber suara. Semua yang berada di lantai 1 menatap saya lekat-lekat. Tak terkecuali Bima dan Siska. Saya menghentikan langkah di pertengahan tangga menatap remeh ke arah mereka berdua. Berbeda dengan tahun lalu, saya bukan lagi memakai celemek kumal tapi setelan bisnis kelas atas dengan aroma parfum Chanel yang elegan. Kuku jari saya terawat rapi manicure dan tak ada lagi bekas luka cipratan minyak panas di punggung tangan. Mata Bima membulat lebar, sepertinya ia mengenali wajah ini. Dengan tenang saya membuka suara. Ada masalah apa ini Pak? Bima mendongak menatap saya. Awalnya dia tampak bingung. Wajar, setelan mahal, rambut tertata apik, perhiasan berlian, sangat kontras dengan wanita bercelemek bau bawang setahun lalu. Tapi setelah memandangi wajah saya lebih saksama, matanya perlahan melotot seolah mau keluar dari rongganya. Putri Maharani. Panggilan itu membuat seluruh pengunjung makin hening. Mulut Siska ternganga lebar. Perlahan saya kembali melangkah turun. Selangkah demi selangkah diiringi bunyi sepatu tak-tak-tak. Lama tidak jumpa ya, ucap saya seraya mengukir senyum. Bukan senyum sinis, melainkan senyum santai yang elegan. Kamu kerja di sini? Aku kan minta bosnya yang keluar, Bima bertanya dengan suara terbata-bata. Dia masih belum paham situasinya. Saya terkekeh. Kerja paruh waktu, maksudmu? Saat itu salah satu manajer kasir segera menghampiri saya dan membungkuk hormat. Bu Presdir, Bapak ini terus-menerus membuat keributan, apa perlu kami panggilkan security atau polisi, Bu Presdir? Panggilan itu membuat wajah Bima langsung membeku. Siska pun tak jauh beda. Keduanya terpaku memandang saya dengan syok berat. Tidak usah, tidak apa-apa. Sepertinya kartunya bermasalah, jawab saya santai, Bu. Bu Presdir, Bima membeo dengan suara gemetar. Ini kafemu, kamu pemilik tempat ini? Saya mengangguk mantap. Ya, ini kafe saya, Kafe Sawah Emas. Apa Anda tahu arti namanya? Padang emas. Saya mendirikannya di atas tanah yang nenek saya garap seumur hidupnya. Mulut Bima terkunci rapat. Tak sepatah kata pun sanggup ia ucapkan. Siska menarik lengan kemeja Bima dari samping. Sayang, dia ngomong apa sih? Dia lagi bercanda kan? Tapi melihat para staf yang sedari tadi terus memanggil saya Bu Presdir dengan sangat hormat, wajah Siska pun perlahan memucat. Terdengar bisik-bisik dari pengunjung di sekitar. Wah, wanita itu pemiliknya katanya. Gila. Laki-laki itu beneran dipermalukan habis-habisan. Gaya doang gede, kartu mati aja sok-sokan. Wajah Bima merah padam seperti kepiting rebus. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Ini gak masuk akal.
Gimana caranya kau? Gumam Bima tak percaya. Setahun lalu, apa yang dia katakan saat mengusir saya, kau cuma karyawan yang digaji, pergi tanpa membawa apa-apa. Wanita yang pergi dengan tangan kosong itu kini berdiri di hadapannya sebagai pemilik kafe raksasa senilai 300 miliar. Perlahan saya melangkah mendekati Bima lalu berbisik pelan di dekat telinganya. Bapak, mesin kasir kami baik-baik saja kok. Bukankah kartu Bapak yang rusak? Bahu Bima tersentak kaget. Oh ya, satu lagi. Ucap saya melangkah mundur dan tersenyum manis. Harga kopinya saya gratiskan. Anggap saja amal. Kedepannya mungkin Bapak harus mulai terbiasa makan mie instan seduh, jadi hemat-hematlah uang sisa itu. Wajah Bima pucat pasi bak mayat. Apa maksudmu? Tunggu saja kejutannya. Ini baru permulaan. Meninggalkan kalimat itu, saya membalikan badan dan berlalu. Sayang, ayo pergi. Siska menarik-narik lengan Bima. Pria itu berdiri linglung sejenak, lalu berjalan terhuyung-huyung menuju pintu keluar. Sepanjang jalan menerobos kerumunan pengunjung, tatapan tajam dan cibiran orang-orang pasti terasa seperti jarum baginya. Direktur utama PT Satria Globalindo yang selama ini sok jago harus kabur dengan ekor di antara dua kaki karena tak mampu bayar secangkir kopi. Pintu kaca berputar menutup, sosok mereka pun menghilang. Sambil menatap kepergian mereka, saya bergumam dalam hati. Setahun lalu saat kau membuangku, aku bersumpah pasti akan kembali. Inilah saatnya menepati sumpah itu. Saya menoleh pada asisten saya, Rina, kirimkan surat panggilan rapat umum pemegang saham. RUPS, luar biasa ke Satria Globalindo besok. Baik Bu, semuanya sudah disiapkan. Saya menatap keluar jendela. Terlihat siluet Bima yang tergopoh-gopoh mengeluarkan mobil dari tempat parkir. Ini belum selesai Bima Satria, nerakamu baru saja dimulai. Malam harinya saya duduk sendirian di ruang kerja lantai 2. Dari jendela terlihat taman luar yang perlahan diselimuti kegelapan malam. Siang hari tempat ini penuh dengan canda tawa pengunjung, malam harinya berubah damai. Lampu taman menyala temaram, sinar bulan menerangi pepohonan dengan lembut. Kejadian siang tadi terus berputar di otak saya. Wajah panik Bima saat kartunya ditolak. Punggungnya yang terlihat menyedihkan saat kabur ketakutan. Setahun lalu, pria yang mengusir saya itu hari ini pergi seperti anjing ketakutan. Namun ini belum usai. Serangan mematikan itu jatuh pada esok hari. Saya membuka laci meja kerja dan mengeluarkan selembar surat tua yang sudah menguning. Surat dari nenek. Perlahan saya membentangkannya. Berkali-kali surat itu saya baca, tapi setiap membacanya pelupuk mata saya selalu memanas. Putri, suamimu si Bima itu cuma menang gaya di luar, tapi hatinya busuk. Nenek merasa suatu hari nanti bajingan itu akan membuatmu menangis. Makanya nenek menetapkan jangka waktu ini. Nenek 100% benar, semuanya. Jangan menangis. Uang yang nenek kumpulkan dari mengais tanah seumur hidup ini akan menjadi tameng pelindungmu yang kuat. Saya mendekap surat itu di dada. Nenek, besok aku akan menyelesaikannya. Tameng pelindung yang nenek berikan ini akan kugunakan untuk menghabisi orang-orang yang telah menginjak-injakku. Tiba-tiba ingatan setahun lalu terlintas di benak saya. Saat saya berjalan keluar lobi membawa kardus barang pribadi, karyawan yang menangis dan menahan kepergian saya. Bu Direktur, Ibu benar-benar mau pergi? Kalau Ibu pergi, kami harus bagaimana? Tangan Pak Rudi yang gemetar masih saya ingat dengan jelas. Staf muda yang mengusap air matanya, serta karyawan lain dengan mata merah berkaca-kaca. Apa yang saya katakan saat itu? Saya bukannya melarikan diri, saya hanya mundur sejenak. Saya akan mengumpulkan kekuatan di luar sana, dan saya berjanji akan kembali untuk melindungi kalian. Janji itu tidak sehari pun saya lupakan selama setahun ini. Kadang-kadang Pak Rudi menelepon memberi kabar. Kondisi perusahaan yang memburuk, bos yang berulah lagi, dan kelakuan Siska yang sewenang-wenang. Setiap mendengar cerita itu dada saya terasa sesak. Tapi saya menahan diri. Saya terus meyakinkan diri bahwa ketika saatnya tiba saya pasti kembali. Dan kini waktu itu telah tiba. Saya mengambil ponsel lalu menelepon pengacara Hendra. Pak Hendra, persiapan RUPS besok sudah clear kan? Sudah Bu Presdir. Dokumen konversi hutang menjadi saham sudah selesai diproses. Pendaftaran sebagai pemegang saham mayoritas juga sudah beres.
Besok di rapat, Ibu tinggal mengajukan mosi pemberhentian Direktur Utama. Bukti penggelapan dana oleh Siska, tadi sore sudah saya serahkan ke pihak kepolisian. Surat perintah penangkapan akan keluar paling lambat besok. Saya mengangguk puas, terima kasih atas kerja kerasnya, kita bertemu besok. Menutup telepon, saya kembali memandang keluar jendela, besok semuanya akan berakhir. Pria yang memanggil saya pembantu bau minyak setahun lalu, pria yang mengusir saya dengan kalimat pergi tanpa bawa apa-apa, akan saya perlihatkan siapa diri saya sebenarnya. Sekaligus menepati janji pada orang-orang yang telah setia menunggu saya. Saya bangkit dari kursi, sekarang saatnya benar-benar diakhiri. Demi anak-anakku, demi para karyawan yang mempercayaiku, dan demi nenek yang pasti sedang mengawasiku dari atas sana. Besok aku akan melangkah kembali ke PT Satria Globalindo. Ruang rapat utama PT Satria Globalindo. Rapat umum pemegang saham RUPS sedang berlangsung. Biasanya rapat ini hanya formalitas belaka, tapi hari ini suasananya sangat mencekam. Ketegangan memenuhi udara. Ada apa ini sebenarnya? Siapa yang berani-beraninya mengadakan RUPS luar biasa? Bima membentak dengan amarah memuncak, wajahnya merah padam. Pak Direktur, kami juga tidak tahu menahu. Tiba-tiba diinfokan ada proses konversi hutang menjadi saham, jawab seorang direktur senior dengan terbata-bata. Konversi hutang jadi saham? Omong kosong apa itu? Siapa yang menyetujui hal semacam itu? Bima menggebrak meja dengan keras, tapi tak ada satupun yang berani menjawab. Fakta bahwa Bima sama sekali tak tahu kondisi kritis perusahaannya menjadi bukti betapa butanya dia. Di barisan belakang ruang rapat, para staf inti berdiri menonton, termasuk Pak Rudi dan karyawan senior lainnya. Wajah mereka terlihat cemas melihat situasi itu. Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka, tak, suara langkah sepatu hak tinggi bergema. Seluruh pandangan tertuju ke arah pintu. Itu saya mengenakan setelan jas hitam elegan dan rambut yang digelung rapi. Di belakang saya, pengacara Hendra dan Rina asisten saya membuntuti sambil membawa tumpukan dokumen. Bu Direktur, Pak Rudi membelalak tak percaya. Staf lain pun langsung mengenali saya dan mulai berbisik-bisik riuh. Putri Maharani, sedang apa kau di sini? Bima menatap saya dengan tatapan seolah melihat hantu. Teringat kembali insiden memalukan di kafe tempo hari, wajahnya seketika pucat memutih. Saya berjalan tenang ke tengah ruang rapat, lalu berhenti tepat di depan mimbar. Selamat pagi para pemegang saham sekalian, suara lantang saya menggema di seluruh ruangan. Saya adalah Presiden Direktur KN Investama, Putri Maharani, sebagai kreditur terbesar yang memegang 80% hutang PT Satria Globalindo. Saya memberi jeda sejenak, lalu menatap Bima tepat di matanya. Mulai hari ini, melalui proses konversi hutang menjadi saham, saya adalah pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Ruang rapat langsung geger. Para eksekutif dan pemegang saham saling tatap dan kasakusuk. Wanita itu bosnya KN Investama, perusahaan investasi raksasa itu. Gila, bagaimana ceritanya ini? Di tengah kegaduhan itu Bima tiba-tiba melompat dari kursinya. Ini nggak mungkin. Bima menunjuk-nunjuk saya sambil berteriak histeris. Gimana bisa kau ambil alih sahamku? Ini penipuan, ini pasti penipuan, penipuan. Saya membuka berkas dokumen dengan tenang. Semua proses telah dilakukan secara hukum dan legal. Ini surat persetujuan konversi hutang, ini kontrak pengalihan piutang, dan ini dokumen pendaftaran perubahan pemegang saham. Mau periksa sendiri, tangan Bima bergetar hebat saat menerima dokumen itu. Huruf-huruf di kertas itu sepertinya tak bisa dicerna oleh matanya yang nanar. Nah, mari kita langsung masuk ke agenda utama. Saya menoleh ke arah peserta rapat lainnya. Agenda hari ini adalah pemberhentian Saudara Bima Satria dari posisi Direktur Utama. Hal ini didasarkan pada kegagalan manajemen selama setahun terakhir yang mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan, serta dugaan kuat penyalahgunaan dana kas perusahaan melalui hubungannya yang tidak patut dengan Wakil Direktur Saudari Siska Amelia. Apa-apaan kau? Bima kembali menjerit marah, tapi saya sama sekali tidak peduli dan melanjutkan. Bagi pemegang saham yang setuju, silakan angkat tangan. 1, 2, 3, tangan-tangan mulai terangkat. Hasilnya, setuju mutlak tanpa penolakan. Mosi pemberhentian Saudara Bima Satria dari posisi Direktur Utama resmi disahkan.
Saya mengumumkannya dengan suara tenang, tapi di dalam dada saya ada kelegaan yang meledak-ledak. Wajah Bima kini seputih kertas. Kakinya kehilangan tenaga, ia pun limbung dan jatuh terhempas ke kursinya. Gak mungkin begini. Bima meracau sendirian. Saya tak sudi lagi memandangnya. Saya berjalan ke bagian belakang ruang rapat, mendekati barisan karyawan. Pak Rudi menatap saya dengan mata berkaca-kaca menahan tangis. Bu Direktur, panggilnya lirih. Pak Rudi, saya tersenyum tulus. Saya datang menepati janji. Agak telat ya. Mendengar hal itu, pertahanan Pak Rudi runtuh. Air matanya pun jatuh. Bu Direktur, Ibu benar-benar kembali. Karyawan muda itu berteriak kegirangan sambil menangis. Kami percaya sama Ibu. Kami yakin Ibu pasti kembali menyelamatkan kami. Sorak-sorai langsung meledak dari barisan staf. Terdengar suara tepuk tangan riuh yang dalam sekejap memenuhi seluruh ruangan rapat. Mata saya pun ikut memanas. Momen inilah yang saya nantikan selama setahun. Semuanya mohon kerja samanya mulai sekarang. Kita akan bangkitkan kembali perusahaan ini, seru saya lantang. Di tengah tepuk tangan itu, saya menoleh ke arah Bima. Ia duduk menunduk lemas di kursinya. Kesombongannya yang dulu berkata perusahaan akan baik-baik saja tanpamu setahun lalu, kini sudah musnah tak tersisa. Ini benar-benar sudah berakhir, Bima Satria. Selesai memimpin RUPS, saya turun ke lobi lantai dasar. Namun keadaan lobi terlihat sangat riuh. Orang-orang berkerumun dan dari arah pintu masuk terdengar suara teriakan keras. Lepasin! Kalian tahu nggak aku ini siapa? Aku ini wakil direktur Satria Globalindo. Suara melengking Siska memenuhi lobi. Saya melangkah mendekat perlahan. Tampak Siska meronta-ronta dipegangi oleh 2 orang petugas kepolisian. Wajahnya kusut masai, makeupnya luntur, dan tas mewahnya tergeletak sembarangan di lantai. Meskipun hari ini dia memakai baju branded nan mahal, pemandangannya saat digelandang polisi sungguh menyedihkan dan patetis. Saudari Siska Amelia, Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dana perusahaan dan penipuan. Anda berhak untuk diam dan menunjuk pengacara. Petugas membacakan surat penangkapan. Penggelapan apaan? Aku nggak pernah nyolong uang sepeser pun, jerit Siska tak terima. Tapi jeritannya percuma. Bukti yang saya serahkan ke polisi sangat lengkap dan sempurna. Rincian tagihan kartu kredit perusahaan, aliran dana ke vendor fiktif, hingga uang yang masuk ke rekening pribadinya. Selama 1 tahun, Siska telah menggelapkan dana lebih dari 5 miliar rupiah. Saya mengunci semua buktinya tanpa celah. Para karyawan yang berada di lobi terang-terangan menonton adegan itu. Tak ada sebersit pun rasa simpati di mata mereka. Kebanyakan malah tersenyum puas melihat karma instan itu. Mas Bima, Mas Bima. Siska berteriak histeris saat melihat Bima yang berdiri lesu di sudut lobi. Mas tolongin aku, ini kan Mas yang suruh, uangnya juga kita pakai bareng-bareng kan? Bima yang berdiri menyandar ke dinding dengan wajah pucat seolah kehabisan tenaga. Dia bahkan enggan menatap Siska, bukan tidak bertenaga, lebih tepatnya dia tak mau melihat wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Perusahaan, kekayaan, harga diri, semuanya hilang gara-gara wanita itu. Mas, kenapa diam aja? Mas, mau aku nanggung semua ini sendirian, uang itu kita pakai foya-foya bareng, Mas Bima. Siska terus meronta dan berteriak, tapi Bima tetap bungkam 1000 bahasa. Kepalanya terus menunduk seolah ingin menjadi tak kasat mata. Setahun lalu wanita yang terus memanggilnya sayang. Sayang dengan nada genit manja di depan saya. Wanita yang mencaci masakan saya dengan berkata keahlian memasaknya tak sebanding dengan kemampuannya bekerja. Wanita itu kini sedang diseret polisi sambil berteriak histeris. Polisi membawa Siska keluar dari gedung. Suara lengkingannya makin lama makin menjauh. Sampai detik ia keluar dari pintu putar, ia terus berteriak memanggil Mas Bima. Tapi Bima tetap tak mengeluarkan sepatah kata pun. Saya memperhatikan pemandangan itu dari kejauhan, lalu menoleh perlahan ke arah Bima. Pandangan kami bertemu. Mata yang setahun lalu menatap saya seakan saya ini sampah dan memanggil saya pembantu bau minyak. Mata yang dengan sinisnya mengusir saya dengan tangan kosong. Mata itu kini bergetar hampa, dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Saya tak mengatakan apa-apa. Saya langsung membalikan badan dan pergi dari sana, tak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Tidak, lebih tepatnya, pria itu sudah tidak pantas menerima sepatah kata pun dari saya. Beberapa hari kemudian, saya sedang menghabiskan waktu luang bersama anak-anak di rumah baru kami.
Sebuah rumah mewah bergaya villa yang asri di kawasan Sentul, tak jauh dari lokasi Cafe Sawah Emas. Taman depannya sangat luas, tempat anak-anak bebas berlarian. Tiba-tiba bel intercom berbunyi. Saat layar menyala, wajah-wajah tak asing muncul di sana. Bima beserta ibu mertua dan adik ipar saya, Tari. Saya menatap layar intercom itu dalam diam. Ketiganya tampak sangat menyedihkan dan tak terurus. Bima belum cukur kumis, bajunya kusut, tak disetrika. Ibu mertua dan Tari juga kehilangan seluruh aura kemewahan yang selalu mereka pamerkan dulu. Putri, Putri. Ibu mertua menggedor-gedor pagar besi rumah saya. Nak, tolong buka pintunya. Kami yang salah. Kami terlalu kejam padamu. Suara ibu mertua pecah dan serak. Suara arogan yang dulu sering merendahkan saya dengan panggilan menantu dari keluarga miskin sudah raib. Entah kemana. Mbak, ini aku, Tari. Tolong buka pintunya, Mbak. Adik ipar saya ikut berteriak sambil menangis terisak. Dulu kami memang keterlaluan kan? Kami minta maaf, tolong maafkan kami. Mbak, kumohon. Bima bahkan sampai berlutut di aspal depan pagar. Putri, ini aku. Aku minta maaf, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Aku juga akan jadi ayah yang baik buat anak-anak kita. Kumohon. Saya menatap layar monitor tanpa ekspresi. Memori masa lalu kembali berputar. Ibu mertua yang selalu menyuruh saya masak sendirian di dapur saat Idul Fitri. Adik ipar yang mencemooh latar belakang saya. Meski saya sudah bekerja keras mati-matian, mereka selalu mencela saya dengan memangnya kau tahu apa. Saat saya hamil muda, saya disuruh angkat barang berat. Setelah melahirkan, masa pemulihan nifas saya pun diabaikan. Kalau saya mengeluh sakit, mertua hanya bilang masa menantu sakit dikit aja manja. Kenapa dulu saya tahan diperlakukan seperti itu? Karena saya pikir mereka adalah keluarga. Karena saya berharap suatu saat ketulusan saya akan diakui. Ternyata saya terlalu bodoh. Putri, bagaimanapun juga kau pernah jadi menantu keluarga ini. Kita ini keluarga kan? Ibu mertua menangis meratap. Ini semua salah Bima, si bajingan ini yang salah. Kami tidak tahu apa-apa. Putri, tolong bantu kami. Saya tertawa sinis. Dulu saat saya dicerai dan diusir, kalian bahkan tak berkedip sedikit pun. Sekarang saat jatuh miskin dan jadi gembel, baru menyebut kata keluarga. Waktu saya kedinginan di kontrakan petak pengap bersama anak-anak, kalian bahkan tak pernah menelepon sama sekali. Saya menekan tombol bicara di intercom. Siapa di sana? Suara saya sedingin bongkahan es. Di rumah kami dilarang ada pengemis atau tukang asongan masuk. Lalu saya mematikan intercom. Tepat sebelum layar padam, saya melihat wajah ibu mertua terpelanting syok dengan mulut terbuka. Teriakan keras dan suara gedoran pagar kembali terdengar dari luar. Tapi saya sama sekali tidak mempedulikannya. Sesaat kemudian, telepon dari pos satpam kompleks berdering. Bu Presdir, di depan rumah ibu ada orang-orang, tolong panggilkan polisi pak. Laporkan atas tuduhan gangguan ketertiban umum dan masuk tanpa izin. Baik bu, segera dilaksanakan. Saya meletakkan gagang telepon dan kembali ke ruang keluarga. Anak-anak sedang duduk manis di sofa membaca buku cerita bergambar. Melihat saya datang, mereka tersenyum lebar. Saya duduk di samping mereka dan merengkuh keduanya ke dalam pelukan hangat. Ibu, ada apa? Tanya si sulung penasaran. Tidak ada apa-apa sayang, cuma Tuan Putri Ibu cantik sekali hari ini. Saya mengelus rambut mereka dengan lembut. Inilah keluarga saya yang sesungguhnya, bukan orang-orang serakah yang meraung di luar pagar sana, melainkan dua malaikat kecil. Inilah seluruh dunia saya. Demi mereka lah saya bangkit dari keterpurukan, dan demi mereka saya tak pernah menyerah. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirene mobil polisi mendekat. Mereka pasti akan segera mengangkut orang-orang itu. Sambil memeluk erat putri-putri saya membatin dalam hati. Semuanya sudah benar-benar berakhir. Nenek, aku berhasil. Tameng yang nenek berikan telah kumanfaatkan untuk membalas lunas semua penderitaan yang mereka berikan. Mulai sekarang, aku hanya akan menatap ke depan. Demi kebahagiaan sejati bagiku dan anak-anakku. Musim semi pun tiba, musim kemarau yang cerah di Indonesia. Bunga tabebuya bermekaran indah memenuhi taman kafe Sawah Emas. Sinar matahari pagi yang hangat menyelimuti seluruh penjuru taman terbuka. Saya berjalan menggandeng tangan kedua putri saya. Anak-anak berlarian gembira mengumpulkan kelopak bunga yang berjatuhan sambil berceloteh riang. Melihat pemandangan itu saja sudah membuat hatiku menghangat. Selamat pagi Bu Presdir. Seorang karyawan yang berpapasan menyapa dengan senyum ceria. Saya membalas lambaian tangannya. Selamat pagi Pak Rudi, semangat kerjanya ya hari ini. Ya itu Pak Rudi.
Orang yang setahun lalu menangis memohon saya, jangan pergi, kini dia menjabat sebagai wakil direktur. Oh ya, nama perusahaannya juga sudah diganti menjadi PT Maharani Investindo. Kami duduk santai di bangku taman. Anak-anak bermain di hamparan rumput hijau, sementara saya mengawasi mereka dengan tenang. Ingatan saya melayang ke masa setahun yang lalu. Di kontrakan petak yang pengap, menidurkan anak-anak sambil dihantui rasa cemas akan hari esok. Saat itu, seluruh hidup saya hanya muat di dalam 2 buah koper. Semuanya terasa gelap gulita dan menakutkan. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Balas dendam telah usai. Ku dengar Bima jatuh miskin sejatuh-jatuhnya, terlilit utang dan kabur entah kemana menghindari debt collector. Siska divonis 3 tahun penjara akibat kasus penggelapan. Ibu mertua dan Tari tak pernah lagi berani memunculkan wajah mereka di hadapan saya. Mungkin mereka terlalu malu untuk sekadar mengangkat kepala. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Saya tidak peduli lagi. Karena hidup saya yang sebenarnya baru saja dimulai. Saya menengadah menatap langit biru tak berawan. Teringat pada nenek. Warisan nenek bukan sekadar uang atau emas. Warisan terbesarnya adalah kesempatan untuk mencintai diriku sendiri. Kesempatan untuk tidak lagi hidup sebagai bayang-bayang suami atau sekadar menantu yang terabaikan, melainkan hidup seutuhnya sebagai putri Maharani. Selama 10 tahun saya hidup hanya memikirkan pandangan orang lain. Membanting tulang agar suami sukses, mengorbankan diri demi diakui oleh keluarga mertua. Tapi balasan yang saya terima hanya pengkhianatan dan penghinaan. Kini saya sadar, saya adalah orang yang sangat berharga sejak awal. Orang yang bersinar dengan sendirinya tanpa butuh validasi dari siapapun. Anak-anak berlari menghampiri saya. Mereka menyodorkan buket bunga kecil yang mereka rangkai sendiri. Buket itu tidak rapi, tapi dibuat dengan sepenuh hati. Saya memeluk mereka erat. Terima kasih Tuan Putri kesayangan Ibu. Pantulan diri saya terlihat jelas di kaca jendela kafe besar itu. Seorang wanita yang tersenyum bahagia sambil memeluk 2 anaknya. Bukan lagi sosok pembantu bercelemek yang berbau minyak goreng, melainkan wanita yang mandiri, bahagia, dan memancarkan cahayanya sendiri. Saya tersenyum menatap pantulan diri saya di kaca itu. Nenek, aku hidup dengan sangat baik. Seperti yang nenek harapkan, aku tak lagi membiarkan diriku dikendalikan orang lain dan melangkah dengan kepala tegak. Terima kasih, Nek, aku menyayangimu. Dan kini, aku juga sangat menyayangi diriku sendiri. Angin sejuk berhembus perlahan, menerbangkan kelopak bunga ke udara. Saya menggenggam erat tangan anak-anak dan berdiri tegak. Nah, sekarang kita pergi makan enak yuk. Anak-anak mengangguk dengan senyum semringah. Saya pun ikut tertawa dari lubuk hati yang paling dalam. Sinar matahari terasa hangat, aroma bunga begitu manis, dan suara tawa anak-anak adalah melodi terindah di dunia ini. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami bertiga bergandengan tangan melangkah maju di bawah hangatnya sinar mentari pagi. Sampai disinilah kisah saya. 10 tahun lamanya saya hanya hidup sebagai istri dan menantu orang lain. Sebutan istri Pak Bima atau menantu Bu Ningsi lebih sering terdengar dibanding nama saya sendiri. Saya dulu berpikir itu adalah hal yang wajar. Namun ketika saya kehilangan segalanya, barulah saya menyadari bahwa sejak awal saya adalah seseorang yang cukup bersinar meski berdiri sendiri. Apakah saat ini ada pendengar di luar sana yang hidup di bawah bayang-bayang orang lain seperti saya dulu, lupa akan nilai diri sendiri dan bertahan dari hari ke hari hanya dengan mengkhawatirkan penilaian orang lain? Perasaan itu saya sangat paham. Saya benar-benar memahaminya. Tapi tolong, jangan pernah menyerah. Suatu hari nanti pasti akan muncul seseorang yang mampu melihat nilai sejati Anda. Orang itu bisa jadi orang lain atau mungkin diri Anda sendiri. Bagi saya, sosok itu adalah nenek saya. Berkat nenek yang selalu mempercayai saya dari atas sana, saya mampu bangkit kembali. Dan tentu saja berkat kekuatan diri saya sendiri, Anda semua pasti juga bisa melakukannya. Jika kisah Putri hari ini berbekas di hati Anda, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk reservasi pertemuan kita di kisah berikutnya. Dan setelah mendengar cerita hari ini, silakan bagikan perasaan dan pemikiran Anda, serta sebutkan dari kota mana Anda mendengarkan di kolom komentar agar kita bisa terus berinteraksi.